Saat ini pemirsa, kita akan mempelajari satu topik yang sudah tidak asing lagi mungkin untuk kita para orang tua atau tenaga pendidik di luar sana, yaitu tentang musik. Kenapa ya anak-anak yang menonjol di kelas 1, kelas 2, kita telusuri dulu waktu TK memang mereka senang sekali belajar pianika. Mari kita mencintai musik dan ajak anak-anak kita mencintai musik untuk generasi yang lebih baik. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, mendidik anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Dan saat ini di studio sudah hadir bersama-sama dengan saya, yaitu Ibu Helena Valentina. Shalom Ibu Helena Valentina. Shalom Jelly. Ya, apa kabar Ibu Helena? Sangat menyenangkan hari ini, merah biru. Merah biru, puji Tuhan ya. Dan tentu saja kita tahu Ibu Helena Valentina ini adalah seorang psikolog dan merupakan seorang praktisi di dalam bidang pendidikan. Ibu Helena, terima kasih sudah selalu setia ya Ibu Helena bersama-sama dengan kami. Belajar bersama ya. Belajar bersama di dalam acara Love Your Child ini. Dan saat ini pemirsa, kita akan mempelajari satu topik yang sudah tidak asing lagi mungkin untuk kita para orang tua atau tenaga pendidik di luar sana, yaitu tentang musik. Nah, dalam hal ini kita akan sama-sama belajar tentang meningkatkan kecintaan musik pada anak. Nah, Ibu Helena, musik ini kan kalau bisa kita bilang ya, adalah satu katanya nih, dengan musik itu bisa membantu pertumbuhan anak, perkembangan otak. Banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali, bahkan sebelum dia lahir ya Ibu Helena, dari dia dalam kandungan, banyak orang tua mendengar musik klasik karena mungkin banyak manfaatnya. Dan begitu juga ketika anaknya lahir, masih diperdengarkan musik-musik seperti itu. Nah, mungkin dalam hal ini Ibu Helena bisa memberikan kenapa itu kita musik. Kenapa kita harus bahas itu ya? Kenapa kita harus bahas hal ini untuk meningkatkan kecintaan musik pada anak? Iya, memang sih yang namanya musik itu, walaupun kesannya kayaknya gimana ya, ya kayaknya sesuatu yang tidak terlalu penting gitu. Semua orang bisa kok dari berbagai kalangan, nggak sekolah pun bisa kok main musik, bisa kok bernyanyi gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa musik ini penting sekali bagi perkembangan anak-anak kita, Bu Jelly. Ya kan, karena apa? Karena yang paling utama, musik ini sebetulnya bisa menstimulasi kemampuan dia untuk mengekspresikan diri dalam kegembiraannya, dalam mengungkapkan rasa sayangnya lewat musik, dan juga sekaligus menenangkan diri dia sendiri gitu. Jadi makanya kalau di dalam kelompok-kelompok bermain anak-anak ini ya, yang masih usia balita seperti itu Bu Jelly, mereka tuh pasti pengen bergerak semua kan, semua pengen bergerak, semuanya mau menggerakkan badannya dengan sesuka hatinya, dan bahkan juga ingin menguasai, mendominasi dan sebagainya. Tapi kalau kita setelin musik, apalagi yang kalem, nah itu ada efek menenangkan. Mereka lebih mudah untuk diajak tenang, diajak untuk konsentrasi, untuk mengerjakan permainannya gitu ya, alat-alat kerjanya. Itu lebih mudah dibandingkan kita tidak menggunakan musik. Dan kita tahu juga ya, saya dulu sempat ada penelitian, saya lakukan penelitian di Solo, bagaimana musik itu meningkatkan produktivitas kerja. Jadi ada satu pabrik jamu, saya coba bikin penelitian di situ, efek dari musik yang mereka sukai ya. Tapi mereka sukai nih, saya cari tahu dulu apa sih musik-musik yang mereka sukai, kita bikin polling seperti itu. Kemudian pada saat mereka bekerja, khususnya pada jam-jam ngantuk nih, jam-jam ngantuk, kita setelin musiknya. Oh, mereka lebih semangat. Jadi sebelum kita kasih musik, segini produktivitasnya. Ketika sudah diberikan musik, naik ya. Jadi kalau itu bisa terjadi pada orang dewasa, pada anak-anak ternyata juga meningkat dalam arti kemampuan dia untuk lebih konsentrasi, untuk lebih bisa respect dengan temannya, bersosialisasi. Karena alunan musik yang menenangkan itu akan membuat dia secara emosional calm down seperti itu, lebih tenang, lebih damai seperti itu ya. Jadi musik tuh perannya besar sekali loh. Jadi nggak sembarang musik juga ya, pemirsa tidak ya. Semua ada juga genrenya ya. Ada juga musik yang bisa membuat
anak-anak juga mau berantem nih. Soalnya lirik lagunya aja udah bikin orang tuh terpicu untuk berantem gitu. Misalnya aku benci kamu. Loh, kalau aku benci kamu, anak-anak kan mendengar kayak begitu, oh biasa ya ngomong kayak gitu ya. Aku benci kamu. Nah, kalau misalnya anak-anak kita mau ajarin supaya anti bully, supaya nggak suka menyerang teman, kita bisa juga menggunakan musik. Misalnya kita bilang bahwa tangan ini untuk untuk bekerja, terus tangan ini untuk bersalaman gitu ya. Ada lagunya gitu kan. Nah, kita harus saling menyayangi gitu kan. Jadi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dia, dan itu akan mendorong dia tanpa sadar untuk mengikuti lirik lagunya. Karena sadar nggak sadar nih Bu Helena, mengajarkan anak dengan musik justru daripada kita cuman berbicara ya, ketika mengajarkan mereka dengan memasukkan nada di dalam kata-kata itu justru mereka akan lebih ingat. Seperti contoh lagu mungkin scripture song, sama dengan dua gitu ya. Bangun tidurku terus mandi, ya kan? Itu sebenarnya mau perintahin dia supaya mandi, ya kan? Gosok gigi, tidak lupa menggosok. Tapi karena bernyanyi, dia jadi tanpa sadar ngikutin lirik lagunya. Ayo nak, kita sambil nyanyi yuk, mandi, gosok gigi ya, kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi anak-anak kita menjadi lebih berkembang secara sosial, terus kemampuan dia bahkan dalam hal matematika ada hubungannya juga. Ya. Jadi anak-anak yang suka bermain musik sejak dini, nampaknya ada pengaruhnya juga dengan kemampuan mereka matematika. Kalau menurut saya kemungkinan karena kemampuan konsentrasinya sudah terasa gitu ya, terasa. Kan kalau matematika perlu konsentrasi kan. Nah, anak-anak yang suka bermain musik sejak dini itu nampaknya untuk belajar matematika rupanya lebih mudah. Itu yang saya lakukan, saya temukan di sekolah ya, yang saya dapatkan, oh ternyata perlu juga ya anak-anak ini belajar musik sejak dini. Tentu saja sesuai dengan alat musik yang digunakan juga. Kalau anak kecil banget disuruh main gitar yang gede juga kan kayaknya belum bisa ya. Tapi kalau misalnya kecil-kecil dia belajar triangle dulu, ya kan, ting ting. Tapi ikutin notnya, ikutin biramanya gitu ya. Kapan dia bunyi tingnya, terus kemudian dia bisa main angklung atau main pianika ketika dia sudah mulai usia 5 tahun, udah mulai bisa pianika yang sederhana gitu. Nah itu saya lihat aneh ya, anak-anak yang ikut pianika gitu, ternyata waktu di kelas 1, kelas 2 itu lebih mudah sekali menyerap. Gitu. Jadi ada manfaat yang cukup luar biasa besar ya. Signifikan sekali kalau menurut saya. Baik Ibu Helena, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita pada kali ini tentang bagaimana meningkatkan kecintaan musik pada anak ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali dalam episode Love Your Child. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam episode kali ini, episode Love Your Child yang membahas tentang bagaimana meningkatkan kecintaan musik pada anak nih Ibu Helena. Dan tadi kalau kita sudah mengikuti pembahasan oleh Ibu Helena kan dengan tentang penelitian sederhana Ibu Helena dan lain sebagainya. Nah itu tanpa sengaja sih penelitiannya. Sengaja ya. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Jadi kita melihat kenapa ya anak-anak yang menonjol di kelas 1, kelas 2, kita telusuri dulu waktu TK memang mereka senang sekali belajar pianika. Gitu. Yang nggak mau, yang memilih untuk kegiatan yang lain gitu, ada perbedaan ternyata. Ada perbedaan gitu. Ternyata. Berarti itu secara tidak langsung nih Bu Helena, kecintaan kepada musik ini, anak-anak yang mencintai musik ini, berarti ada pengaruh dengan yang kita baca selama ini tentang bagaimana mempengaruhi otak kita juga gitu. Bahwa anak-anak kan memang kan belum selesai perkembangan otaknya. Kalau kita hidung, mata, tangannya udah beres nih, nggak mungkin makin besar lalu jarinya jadi 6 gitu kan. Tapi kalau otak tuh belum selesai, dia masih terus berkembang. Sampai ada penelitian mengatakan usia 17 tahun, ada yang juga bilang malah terakhir saya baca tuh 20-an masih berkembang. Tapi memang 70 sampai ada yang 70-80% itu sudah selesai di usia
balita, ya kan? Jadi tinggal sisanya lagi, ya kan? Nah, jadi bagaimana mereka punya pengalaman bermain musik, ternyata itu bisa mempercepat perkembangan dan otaknya. Memaksimalkan ya. Mempercepat perkembangan otaknya dan ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk lebih cepat belajar bahasa, lebih cepat untuk membaca, gitu kan? Dan juga yang tadi matematika. Jadi saya mau sebut nih National Association of Music Merchants Foundation. Jadi dia mereka nih foundation ini mencoba meneliti ada nggak sih hubungannya antara bermain alat musik pada balita, terutama pada balita ya, bisa nggak meningkatkan pembelajaran matematika? Ternyata betul, ternyata betul ya. Dan bukan cuma itu saja, tapi juga penguasaan bahasanya lebih baik dan lebih tinggi gitu ya. Maksud saya ini bisa terjadi, saya pikir memang karena pengaruh musik itu nggak bisa kita anggap sebelah mata loh Bu Jelly. Ternyata itu adalah salah satu hal yang bisa menolong sekali anak-anak dalam proses pembelajaran. Betul, kalau secara logikanya sih gini ya. Kenapa ada hubungan bahasa? Bisa jadi ya karena waktu dia mengucapkan kata-kata yang ada di lirik lagu itu kan, otomatis dia kosakatanya lebih banyak dong, ya kan? Lalu ketika dia akhirnya mungkin membaca liriknya, kemudian sambil mengikuti misalnya karaoke gitu kan, wah, dia kemampuan bacanya kan bisa lebih meningkat lagi gitu. Misalnya bangun tidur, ada tulisannya bangun tidur, terus kan apa namanya dua mata saya, sambil mungkin gurunya memperlihatkan mata gitu kan, ada gerakannya. Oh, dia jadi makin makin mudah untuk terampil membaca karena diperlihatkan kata-katanya. Jadi waktu ada laporan dari guru kelas 1 kan waktu itu pada saya, Mem, ini kok anak-anaknya banyak yang nggak masuk TK ya, jadi akhirnya di SD susah banget ya, baru kenal huruf gitu kan. Saya bilang tenang aja, tiap hari nyanyi, tapi taruh di layar liriknya, misalnya pada hari Minggu gitu kan. Mau nggak mau mereka memaksa diri untuk membaca. Nah, ya kan, nanti gurunya ikut ngarahin dengan penggaris gitu, atau mungkin ada kayak sinar laser gitu. Ya, pointer, jadi, pada hari Minggu jadi mereka sambil dengar pada, tunjuk ke kata pada, hari, tunjuk kata hari, Minggu. Lama-lama mereka jadi bisa nunjuk sendiri. Besok-besoknya dia pada hari Minggu, padahal mereka belum bisa baca loh. Cuma ngikutin apa namanya lirik suaranya, suara lirik lagunya, kemudian kata-kata lirik lagunya yang ada di layar dan ditambah dengan irama yang menyenangkan. Wah, udah. Jadi mereka lebih mempercepat ya. Kita pikir dia sudah bisa baca. Tapi ternyata dia coba mengenali, melihat. Tapi lama-lama kan dia jadi tertarik untuk mau belajar membaca dan seterusnya. Jadi dia lebih cepat seperti itu. Karena suasananya bukan dipaksa. Lihat sini. Nah, itu dia. Pak, nggak ada. Traumatis ya, sudah ada efek trauma dari pertama ya. Udah gelombangnya ada gelombang yang menyakitkan. Jadi akhirnya kegiatan membaca jadi tidak menyenangkan. Tapi kalau dengan menyanyi akan sangat-sangat membantu mereka untuk punya motivasi internal bahwa membaca itu enak loh. Gitu. Bahkan kalau anak saya ini Ibu Helena kan kalau kita menghafal ayat-ayat contoh kan di agama saya nih Alkitab kan lumayan panjang kalau kita misalnya mau menghafal satu pasal contoh kayak Mazmur 23 itu kan panjang. Nah itu bisa dipermudah ketika bernyanyi. Bernyanyi dia akan ingat di lirik ini lagunya begini. Adalah gembala. Jadi lembat-lembat dia sudah hafal satu pasal. Padahal kalau disuruh hafal tanpa lagu setengah mati. Baru di ayat pertama aja udah stuck ke ayat kedua ya Bu Helena. Capek gitu, gitu. Udah menang. Jadi challenge-nya dia tiap minggu dihafal satu ayat tapi dinyanyikan gitu. Jadi bisa lebih mempercepat juga dia menghafal ya. Betul banget. Setuju itu. Itu saya pikir adalah tips yang bagus buat kita terapkan kepada anak-anak kita ya di rumah, dan juga mungkin pemirsa bisa coba ya dengan lagu. Jadi menghafal nama-nama ya, nama-nama buku yang ada di Alkitab atau di kitab suci masing-masing dengan lagu, itu akan mudah. Akan lebih mudah ya Bu Helena. Contoh kecil juga ABC ya. Kalau ABC mungkin kita ini A, ini B, tapi kalau kita memang seperti Ibu Helena sudah tunjukkan tadi kepada murid-murid dari anak saya kan ada 2 nih. Yang satunya lagi masih balita banget ini, masih umur 3 tahun. Nah dia udah bisa A, B, C, D gitu kan, sambil dia nyanyikan begitu.
Ya kalau dengan fonik biasanya suka guru-guru dari biasanya nih yang mengajar dengan fonik ya cara membacanya. I'm so happy. Oh gitu. Oh jadi tahu bunyinya seperti bah gitu kan. Karena dengan lagu jadi mudah. Jadi mudah. Ya jadi musik itu memang saya pikir anugerah ya. Anugerah yang kita bisa pakai karena sebenarnya alam ini penuh dengan musik kan, kicauan burung di pagi hari, air terjun, suara jangkrik, suara apa tuh namanya yang di pohon-pohon itu tenggeret namanya atau apa itu. Kalau kita ke hutan-hutan yang pegunungan kan krik gitu kan, seru banget ya. Jadi sebenarnya alam ini penuh dengan musik yang indah. Nah, mari kita manfaatkan itu sehingga anak-anak ini bisa berkembang. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk kosakatanya akan semakin meningkat, bahkan kemampuan matematika ya. Daya ingatnya. Iya, daya ingat, karena dia akan mengingatkan tiap lirik. Betul. Nah, cuman mungkin kita perlu belajar juga bagaimana caranya ya. Ya, oke. Bu Helena tahan dulu di situ, Bu Helena. Kita akan kembali lagi, pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di dalam episode Love Your Child kali ini tentang bagaimana meningkatkan kecintaan anak pada musik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Love Your Child dan kita masih membahas tentang bagaimana meningkatkan kecintaan musik pada anak. Nah, di hadapan saya ini sudah ada sesuatu, pemirsa. Apakah ini? Gitu juga kita bisa perlihatkan Ibu Helena ya. Ini sebenarnya peralatan dapur ya. Iya, ini benar nih. Nah, ini kita bisa pakai loh Bu Jelly untuk jam session gitu ya. Jam session kayak ya pemain-pemain band itu untuk bermain birama misalnya gitu ya. Kita latihan dia coba ya. Wah, anak-anak kalau bisa ikutin berarti kita bisa melatih indera pendengaran juga. Nah, jadi seperti itulah Bu Jelly, bagaimana sebetulnya menggunakan peralatan yang sederhana di rumah, kita bisa main musik bareng sama anak-anak ya. Peralatan dapur kan ada panci, ada gelas, ada sendok, ada garpu, pakai bisa semua itu. Bisa dibunyikan ya Ibu Helena ya. Sumpit, wah seru. Jadi saya punya anak 2. Jadi kalau kita lagi main dulu waktu mereka masih kecil-kecil, itu seru banget loh. Jadi satu pegang panci, emang sih akhirnya penyok-penyok sih, karena ada panci yang aluminium kan, jadi tidak kuat banget. Jadi penyok-penyok nggak apa-apa, biarin aja. Buat saya, ketika mereka excited itu mahal banget loh. Iya. Apalagi ya, mungkin banget. Ya ibu-ibu di luar sana nih Bu Helena, ya enak lah kalau yang bisa beli pianika contoh, atau yang bisa beli piano, beli gitar. Apalah ya, kami ini bagaimana cara mengajarkan musik pada anak. Ternyata bisa sesederhana itu ya Bu Helena. Semudah itu. Jadi kadang-kadang saya juga di kelas, kalau di sekolah gitu, saya taruh gelas yang ukurannya sama. Sayangnya saya nggak bisa hadirkan di sini. Gelas ukurannya sama gitu, tapi airnya tingginya beda-beda. Jadi bunyinya beda ya? Bunyinya beda, jadi bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi waktu saya mau mainkan dengan sendok, terus saya mainkan lagu si semut yang kecil, sol, mi, mi, fa, re, re. Wah, itu anak-anak, kok bisa ya? Iya, musik itu ada di mana-mana gitu. Ayo cintai musik, karena waktu kita mencintai musik, biasanya itu akan mengasah jiwa lebih peka. Lebih peka, lebih mudah tersentuh gitu ya, dibandingkan kalau anak-anak yang jarang diberikan sentuhan itu. Dan kita juga perlu mengajak anak-anak kita belajar mencintai musik dan memainkannya. Nah, itu masalahnya Bu Helena. Sekarang kita kan sesuai dengan topik kita lah ya Bu Helena, meningkatkan kecintaan musik pada anak. Bagaimana nih kita sebagai orang tua mau menanamkan rasa itu kepada anak untuk mencintai musik? Nah, jadi kalau anak sedang mungkin membuat birama yang rame tadi tuh, kayak pakai panci, pakai segala macam, di sekitarnya jangan langsung berpikir ruginya gitu. Waduh, nanti kalau penyok gimana? Nanti kalau berisik gimana? Nanti kalau tetangga ngamuk gimana? Mendingan kalau terlalu kencang kita bisa bilang, aduh, suaranya bagus banget loh. Tapi boleh nggak suara kita pelanin yuk? Atau kita main di lapangan aja gimana? Supaya tetangga, atau kita main nanti sore. Kalau sore kan semua orang nggak ada yang tidur siang kan? Ya, sore-sore aja ya. Sekarang kita main yang lain dulu gitu. Jadi jangan langsung berisik.
nanti tetangga marah, gimana sih kamu? Mikir dong. Waduh. Udah down dari situ untuk dari situ mencintainya. Jadi gimana mau mencintai ya, untuk mengekspresikan dirinya melalui musik yang sederhana kayak gitu. Karena banyak sekali tokoh-tokoh musik itu awalnya dari bermain-main musik biasa. Nah, terus yang kedua, ini sangat sederhana sebetulnya. Jadi pada saat anak bangun tidur atau sebelum bangun di pagi hari, kita panggil dia jangan teriak-teriak. Itu musiknya terlalu horor ya kan? Oh, iya. Diawali dengan musik horor. Iya kan, pagi-pagi harus teriak-teriak gitu kan, maki-maki gitu. Siang banget sih bangunnya, tahu nggak sih saya udah capek ini. Itu musik yang tidak enak didengar. Nadanya gitu. Udah langsung tinggi ya Ibu Helena. Nah, saya pernah ada teman saya cerita, papanya dia bangunin anak-anaknya dengan main biola. Tahu lagu apa sih yang ngerti itu ya? Itu anaknya tambah tidur atau bangun? Bangun ya? Mungkin lagunya lagu itu kali. Mungkin begitu kali ya. Bisik doa waktu pagi. Oh, bisa juga waktu pagi. Nah, jadi anak-anaknya bangun tapi tidak dengan perasaan nggak nyaman, tapi kayaknya merasa dicintai gitu. Apalagi kan mengawali hari itu, memang harus dengan mood yang baik ya Ibu Helena, supaya satu hari itu juga berjalan dengan baik. Nah, sebelum tidur juga begitu. Kita biasakan iringi dengan nyanyian yang enak misalnya. Tidurlah kau anakku. Kadang-kadang anaknya gini, mami nggak bisa tidur. Ya sudah sini sama mami. Saya nyanyi lama-lama dia merengek tidur juga. Maminya gitu. juga tidur. Ya terus ya kalau ada musik klasik bagus ya, musik klasik disetel di rumah gitu pada saat anak-anak sedang belajar. Kemudian juga kalau lagi di mobil ya suruh dia untuk memilih lagu apa yang dia sukai untuk didengarkan. Jadi dunia kita jadi dunia yang penuh dengan keindahan seperti itu. Dan mungkin pada saat anak-anak bangun, ucapkan selamat pagi dengan nyanyian misalnya. Good morning dear girl, ya gitu kan. Jadi waktu diucapkan seperti itu jadi lebih enak. Nah di sekolah juga misalnya hello how do you do? Nah gitu kan. Jadi anak-anak akan punya perasaan yang nyaman dan dia lebih peka dan menghargai orang lain dan bisa meniru bagaimana mengekspresikan emosi dia dengan cara yang baik gitu. Oke, Bu Helena, ternyata kalau ada orang-orang yang bilang tentang manfaat musik untuk perkembangan anak, perkembangan otak anak itu bukanlah mitos, tapi yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi itu adalah fakta, penelitian yang sangat akurat ya Bu Helena untuk sedini mungkin menanamkan kecintaan musik pada anak. Ya Bu Helena, sebelum kita menutup dipersilahkan mungkin ada closing statement. Ya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian pemirsa, mari kita mencintai musik dan ajak anak-anak kita mencintai musik untuk generasi yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi nih Bu Helena ya sudah bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini. Terima kasih juga untuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan episode Love Your Child kali ini, yaitu tentang meningkatkan kecintaan musik pada anak. Tetaplah bersama kami di episode Love Your Child berikutnya. Mari kita jadikan generasi anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.